Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa kalian pahami. Kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk pertemuan terakhir ini sebenarnya saya tidak ingin menambah materi, tapi karena supaya nanti materi di kalkulus lanjut itu tidak terlalu banyak, sehingga di sini saya coba untuk kupas mengenai materi yang terakhir, yaitu mengenai limit bentuk tak tentu. Nah, limit bentuk-bentuk tak tentu ini, sebelum kalian belajar tentang itu, maka terlebih dahulu akan ada teorema yang perlu kalian pahami. Nah, di sini ada teorema rule. Teorema rule itu seperti apa? Nah, sebelum ke teorema rule, coba perhatikan, kalian ingat kembali apa itu fungsi naik dan fungsi turun. Dan ini sudah pernah saya jelaskan apa itu fungsi naik dan turun, mungkin bisa dilihat lagi di catatannya. Jadi saya mengingatkan ya di sini bahwa fungsi naik dengan persamaan, di sini ada persamaannya itu y sama dengan fx, akan disebut sebagai fungsi naik dalam suatu selangnya itu AB jika ada sebuah nilai x1 dan x2 memenuhi A kurang dari x1, kurang dari x2, dan kurang dari B. Kalau kalian lihat di gambarnya di sini, jadi A itu lebih kecil daripada x1 dan x1 lebih kecil dari x2, x2 lebih kecil dari B. Nah, ternyata akan berlaku bahwa fx1 itu kurang dari fx2. Artinya di sini fx1 itu kan di sini, ini kan fx1. Nah, fx1 ini kalau kalian perhatikan nilainya ada di sini. Hasil dari pemetaan x1 ada di sini. Hasil pemetaan x2 ada di sini. Nah, kalau kalian lihat, maka antara fx1 dengan fx2 itu ternyata lebih besar fx2, sehingga di sini berakibat fx1 kurang dari fx2. Nah, di sini ternyata pada fungsi naik itu f aksen x itu lebih besar dari 0, f aksennya ya. Nah, kenapa seperti itu? Kita coba lihat. Perhatikan selanjutnya. Jadi kalau fungsi yang turun ya, fungsi turun itu berarti pada selang A1, X1, X2B, maka berlaku fx1 ini ternyata lebih besar dari x2. Nah, dilihat ya, perhatikan di sini lebih panjang dibandingkan dengan fx2, sehingga akan berlaku seperti ini. Nah, ternyata pada fungsi turun itu f aksennya atau turunan dari fx itu ternyata kurang dari 0. Nah, di sini berdasarkan teorema rule ya. Jadi jika dalam suatu selang fx itu turunannya lebih besar dari 0, maka dalam selang itu fungsinya itu naik ya. Jadi kalau f aksen x itu lebih besar dari 0, berarti lebih dari 0 ya, maka fx-nya naik. Kalau misalkan turunannya itu kurang dari 0, maka fx itu turun. Nah, buktinya seperti apa? Coba perhatikan. Di sini diketahui ada turunan dari fx itu lebih besar dari 0, atau turunan ini bisa saya tuliskan sesuai dengan definisinya, yaitu dengan menggunakan limit ya. Berarti ini bisa saya nyatakan sebagai limit. Limit dari delta x mendekati 0. Ini adalah definisi dari turunan ya, derivatif. Masih ingat ya? Nah, sehingga di sini bisa nyatakan lebih besar dari 0. Karena delta x ini mendekati 0, maka di sini fx plus delta x dikurangi fx itu lebih besar 0. Ya, karena di sini mendekati 0. Tapi tidak sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan berarti fx itu kurang dari f. Nah, jadi ini karena di sini kita asumsikan itu mendekati ini ya. Karena delta x mendekati 0 berarti tinggal ini kan ya. Sehingga jadi seperti ini. Kalau ini kita pindah ruas ya, pindah ruas ke sini, atau ini yang kita pindah ruas, berarti kan menjadi fx itu kurang dari fx plus delta x. Ingat ya, tandanya dibalik karena di sini negatif fx lebih besar dari negatif fx plus delta x ya. Nah, untuk ini berlaku untuk setiap nilai x itu kurang dari x plus delta x. Jadi karena x dengan x plus delta x itu kan berarti lebih besar x plus delta x. Ternyata berlaku kurang dari di sini. Jadi kalau berdasarkan fungsi naik dan fungsi turun tadi, bisa kita katakan bahwa fx itu adalah naik pada selang itu. Nah, yang kedua, jika f aksen x itu kurang dari 0, maka bisa kita nyatakan di sini kurang dari, dan karena delta x mendekati 0, maka bisa kita tuliskan fx ya, itu lebih besar dari fx plus delta x dengan nilai x-nya itu
kurang dari X plus delta X. Nah, berdasarkan definisi dari fungsi naik dan turun tadi itu, kalau misalkan X1 kurang dari X2 ya pada selang itu, dan berakibat seperti ini, Fx itu lebih besar daripada Fx plus delta X ya, maka fungsinya adalah turun ya, fungsi turun. Bisa diperhatikan untuk definisi fungsi turun yang di slide sebelumnya. Oke. Dan sebaliknya ini ya, jika fungsinya itu naik maka f aksen itu lebih besar 0, dan jika fungsinya itu turun maka turunan dari fx itu kurang dari 0 dalam selang itu. Itu ya untuk pembuktiannya. Nah, sehingga di sini teorema rule itu berbunyi seperti ini. Jika fungsi f itu kontinu pada selang tertutup dan fungsi f tadi itu ternyata diferensiabel atau artinya dapat diturunkan pada suatu selang, yaitu selangnya terbuka AB, sedangkan FA itu sama dengan FB sama dengan 0, maka paling sedikit terdapat satu nilai X, misalkan X1, dengan X1 itu berada di antara interval A dengan B, sehingga turunan dari Fx1 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah berkaitan dengan titik ini ya, kritis ya kalau kalian ingat di pelajaran di SMA. Oke. Kita coba buktikan. Nah, pada selang tadi itu kita coba lihat ya. Tadi kan kita bedakan pembuktiannya itu, kita bedakan Fx itu menjadi 3 nilai. Fx-nya itu lebih besar 0 sama dengan 0 atau Fx yang kurang dari 0 di dalam selang itu. Nah, yang pertama apabila Fx-nya itu lebih dari 0. Apabila Fx itu lebih dari 0 dalam suatu selang, misalnya AB, maka mulai dari X sama dengan A, fungsinya itu naik. Sebab apa? Sebab FA itu sama dengan 0. Tadi kan berbunyi seperti itu ya teoremanya. FA itu 0, FB 0. Berarti di sini kita mulai FA itu adalah 0. Naiknya fungsi F itu tidak dapat terus-menerus. Mengapa? Karena FB itu tadi juga berbunyi sama dengan 0. Sehingga nanti pasti fungsinya itu setelah naik turun ya, atau turun kemudian naik ya. Nah, di sini tentu dari kasus tadi itu terdapat suatu titik P pada apsis, misalkan titiknya itu adalah X1 ya, yang paling tinggi. Berarti kalau misalkan kita lihat itu berarti gini. Jadi ada FA tadi ya. FA itu misalkan sama dengan 0, FB-nya itu sama dengan 0 di sini. Misalkan pada selang A, ini B. FA itu FA itu hasilnya 0, FB itu hasilnya 0. Berarti di sini. Bisa jadi nanti seperti ini. Berarti di antara ini ya, di antara A sampai B ini berarti ada satu titik ya yang paling tinggi. Suatu titik yang paling tinggi, sehingga ketika setelah dia naik kemudian turun. Nah, titik yang paling tinggi tadi itu misalkan adalah X1. Ya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwasannya turunan dari F aksen X1 itu sama dengan 0. Dalam geometri berarti bahwa garis singgung di titik P itu pada kurva sejajar dengan sumbu X. Kita coba perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Berarti ada FA di sini, FA itu nilainya 0, FB itu nilainya 0, FB di sini dinyatakan sebagai A plus H. Berarti ada sebuah titik tertinggi ya, titik tertingginya itu misalkan adalah A plus TH. Tadi ya, kalau yang tadi kita misalkan X1. Kalau yang A plus H tadi kita di atas itu artinya adalah B-nya. Berarti di sini dikatakan bahwa garis singgungnya yang di titik tertinggi tadi itu sama dengan 0 ya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Atau tadi F aksen X1 sama dengan 0. Oke. Nah, jika Fx itu sama dengan 0 sekarang. Jika Fx-nya itu sama dengan 0, maka dalam selang AB Fx itu konstan. Jelas ya, jika Fx sama dengan 0 maka dalam selang AB Fx konstan. Jadi turunannya
turunan dari f aksen x ya sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam selang itu. Ya. Dan apabila di sini fx itu kurang dari 0 pada suatu selang AB, maka mulai dari xa ya fungsinya turun. Jadi misalkan di sini ada A, ini adalah B. Bisa jadi seperti ini, fungsinya turun. Salah. Ini ya. Jadi bukan ini. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini adalah A-nya di FA itu 0, di FB itu 0. Fungsinya itu turun. Nah, pada suatu titik tertentu, misalkan di sini ya, itu misalkan adalah X1, maka disinilah terjadi titik yang paling rendah ya. Titik yang paling rendah. Nah, titik yang paling rendah itu misalkan adalah X1, misalkan X1. Maka turunannya di sini, turunan dari fx1 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, catatan, jika B itu lebih besar 0 dan B itu sama B dikurangi A disebut sebagai H, ya, maka tiap nilai X1 dengan rentangnya itu X di antara A sampai B dapat dinyatakan sebagai X1, ya, X1 sama dengan A plus TH. X1 A plus TH ini adalah yang tadi ya, X1 itu sama dengan A plus TH, yang tadi saya jelaskan. Nah, TH itu di mana T ini berada pada rentang 0 sampai 1. Maka dari sini teorema Rule bisa kita nyatakan sebagai berikut. Jika sebuah fungsi itu kontinu pada suatu selang tertutup A, B, ya, di mana B-nya itu di sini sekarang jadi A plus H, dan diferensiabel atau dapat diturunkan pada sebuah selang A sampai B, ya, A sampai B, sedangkan FA dan FB, ya, sama dengan 0, maka paling sedikit dapat ditentukan suatu nilai T. Suatu nilai T yang memenuhi T-nya itu kurang dari lebih besar 1 dan lebih kecil dari 1. Sehingga turunannya ini ya, turunan harusnya ya, jadi nanti ditambahkan. Oke, sehingga di sini F aksen ya. Jadi F aksen A plus TH itu sama dengan 0. Oke. Itu adalah mengenai teorema Rule, semoga bisa dipahami.